Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Wa qala wa laqad karramna bani Adam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak, Ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mengawali pertemuan kita malam ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita yang tidak menanti. Pada malam ini kita mendapat rahmat yang bukan main, yaitu rahmat iman. Karena dengan iman itulah kaki ringan dilangkahkan, tangan ringan diayunkan menuju musala kita untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sisa umur yang masih diberikan oleh Allah ini senantiasa dapat kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, sehingga kita mendapatkan apa yang disebut dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selawat beri salam termohonkan kepada Allah untuk senantiasa disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, sampai detik ini belum ada seorang ilmuwan pun di seluruh dunia, apakah yang tinggal di negeri kita, Republik Indonesia, ataupun yang berada di luar mancanegara sana, yang menyebutkan bahwa jumlah makhluk hidup itu adalah sekian buah, belum ada. Dan itu adalah disebabkan oleh banyaknya makhluk itu dan belum semuanya ditemukan oleh manusia. Bahkan dalam waktu dekat ini masih saja ditemukan jenis makhluk-makhluk baru. Apakah itu yang berada di dalam laut, jenis-jenis ikan baru, itu masih ditemukan. Dan kalau yang hidup di darat masih ditemukan pula jenis-jenis binatang baru. Nah, dari sekian banyak jenis makhluk hidup yang pernah diciptakan oleh Allah itu, maka satu bernama manusia, kita ini. Nah, Allah menyebutkan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu kami ciptakan sebaik-baik kejadian. Jadi dari seluruh makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah itu, apakah yang di darat maupun yang di laut maupun yang di dalam perut bumi, bahkan yang di angkasa luar sekalipun, termasuk diantaranya manusia, bahkan yang makhluk halus seperti jin dan malaikat, maka dari seluruh makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah itu, manusia terbaik. Dalam bahasa anak-anak sekolah kita, the best-nya adalah manusia. Dalam sisi apa saja. Nah, kalau kita sebutkan bahwa makhluk yang paling mulia itu adalah malaikat, karena malaikat itu makhluk yang tidak pernah durhaka kepada Allah. Apakah malaikat itu mulia? Mulia, tapi manusia bisa lebih mulia dari malaikat. Nah, kita ketahui bahwa di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, Isra dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, Mekah dan Palestina, Mi'raj itu dari Masjid Aqsa Palestina ke langit, itu sampai di langit yang ketujuh, itu ada Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu ada satu lokasi lagi, namanya Mustawa. Nah, pada saat itulah Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, perjalanan kita belum habis sampai di sini. Ada naik satu tingkat lagi Muhammad.
Cuman saya untuk naik ketika yang satu itu saya tidak bisa ikut, hanya kau saja yang bisa ke situ. Kenapa? Karena kami bangsa malaikat nggak boleh ke situ, hanya kamu yang boleh ke situ, manusia yang boleh ke situ. Nah pada saat itulah Nabi naik, kemudian Nabi langsung menyebutkan waktu itu at-tahiyyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Dijawab oleh Allah, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kita baca kapan? Di waktu kita sholat tahiyat kita. Nah disitulah terjadi perintah sholat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, satu-satunya perintah yang dijemput langsung. Nah itu tidak kajian kita hari ini. Yang kajian kita adalah ada satu tempat manusia bisa ke situ, malaikat tidak, sehingga manusia bisa lebih mulia daripada malaikat. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, hampir seluruh mufassir itu bersepakat makhluk-makhluk hidup yang pernah diciptakan oleh Allah termasuk manusia itu kan ada keistimewaan-keistimewaannya. Namun manusia memiliki keistimewaan yang lebih, sehingga kalau seluruh keistimewaan yang pernah diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluk manusia itu kita satukan, lalu kita buat seperti bola, kemudian kita belah. Nah, dibelah dua. Sebelah adalah untuk manusia, yang sebelah lagi itulah yang dibagi untuk seluruh makhluk, untuk kerbau, untuk sapi, untuk ayam, untuk yang ada di hutan, untuk yang ada di laut. Sedangkan yang sebelah lagi itu menempel pada manusia. Betapa istimewanya manusia dibandingkan makhluk yang lain. Apa yang menjadi dasar bagi kita bahwa manusia itu adalah makhluk istimewa, dan Allah mengungkapkan apa saja? Sebenarnya banyak tinjau Bapak dan Ibu. Satu diantaranya adalah dari sini tujuan hidup. Dari sisi tujuan hidup atau tujuan Allah menciptakan makhluk itu, manusia sudah istimewa. Nah bagaimana ceritanya masalah tujuan? Makhluk yang diciptakan oleh Allah selain manusia itu tujuannya adalah untuk manusia. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan seluruh yang ada di bumi ini adalah untukmu. Jadi tujuan makhluk-makhluk lain itu adalah untuk fasilitas dan kebutuhan hidup manusia. Tidak salah kita makan kerbau, tidak salah kita makan kambing, tidak salah kita memanfaatkan kayu-kayu di hutan, tidak salah kita buat batu jadi semen, tidak salah kita pakai mikrofon, tidak salah. Karena seluruh atau selain manusia itu diciptakan oleh Allah untuk kebutuhan manusia. Malaikat juga ada kaitan dengan manusia, jin juga kaitannya dengan manusia, air untuk manusia, tanah untuk manusia. Nah lalu manusia tujuannya apa? Nah ini manusia memiliki tujuan hidup tersendiri. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu. Kami tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini beda. Jadi seluruh yang diciptakan selain kita untuk kita, sedangkan tujuan penciptaan kita adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah oleh karena kita adalah untuk mengabdi kepada Allah, maka Allah lengkapilah manusia itu dengan sarana prasarana yang bisa mencapai pengabdian itu secara sempurna ke dalam diri yang namanya manusia. Nah Bapak Ibu sekalian, agar yang namanya pengabdian manusia itu bisa penuh sesuai dengan tujuan hidupnya, nah disinilah Bapak dan Ibu sekalian, di waktu nenek moyang manusia, siapa sih nenek moyang manusia? Adam alaihissalam. Itulah manusia pertama, dilempar ke bumi oleh Allah bersama dengan istrinya Hawa. Sesuai dengan yang kita baca di dalam sejarah, Nabi kita mengkhabarkan itu Adam alaihissalam itu dilempar dan terpapar di Irak.
Sementara Adam itu dilempar terpapar di Sri Lanka. Jadi nggak nyatu dia. Di saat masih berpisah itu Allah panggil kepada Adam, "Hai Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku menjadikan engkau di atas bumi itu menjadi khalifah untuk mengelola alam, mengelola makhluk selain engkau. Karena seluruh makhluk yang aku ciptakan selain engkau adalah untuk engkau. Kan begitu tadi. Adam melihat, jadi tugas saya ya Allah mengolah alam ini, benar. Jadi binatang kau jadikan untuk aku, iya. Tanah, air, angin, iya. Adam termenung, waduh, ini berat tugas ini. Nah, akhirnya Adam bermohon kepada Allah, ya Allah, sebelum tugas aku laksanakan ya Allah, ini tugas ini besar dan berat ya Allah, berikan aku 3 macam. Bahasa awalnya, ko iyo karajo kedika ko ya Allah, sego bare aku piku malah, sego ringan aku jenjiang. Tapi sungguh pun bare kamu piku ringan kamu jenjiang, ko iyo karajo kedika ko tugas kena laksanakan, berikanlah aku 3 macam ya Allah. Allah mengatakan, mana yang 3 macam itu Adam? Pertama ya Allah, berikan aku alat untuk kamu gunakan mengerjakan pekerjaan ini. Yang kedua ya Allah, berikan saya cara agi aku caro memakai alat itu. Dan yang ketiga ya Allah, pertemukan kembali aku dengan istriku. Kok karajo barek kadi duwe, kok karajo barek nak dilakukan tinggi buki nak didagi dalam bulan nak turuni ndak babini dia ndak talok ya Allah. Gayong bersami kata bajawe kada boleh minta balaku permintaan Adam dikabulkan. Ketika Adam minta kepada Allah, berikan aku alat, Allah mengabulkan. Kepada Adam diberikan akal. Apa dia? Akal. Ketika Adam alaihissalam minta kepada Allah, berikan aku alat ya Allah, maka Allah memberikan agama. Maka Allah memberikan agama. Ketika Adam minta kepada Allah, pertemukan aku dengan istriku ya Allah, begini besar dan beratnya kerjaan yang akan aku lakukan, marando tagang ya ndak talok ya Allah. Maka Allah memerintahkan kepada Adam, kau berbalik dan berjalan, niscaya kau akan jumpa dengan istrimu. Kita akan coba kupas satu persatu. Beko api padam pun tuanyu isa masuk awak berhenti. Berikan aku alat ya Allah. Apa yang dikasih oleh Allah tadi? Akal. Jadi akal adalah alat untuk hidup. Masing-masing anak cucu Adam sama dengan Adam diberikan alat satu-satu. Ibu dikasih satu-satu, bapak dikasih satu-satu, tentu saya juga dikasih satu. Apa gunanya akal itu? Untuk hidup. Artinya apa? Hidup harus berakal. Bahasa awalnya hidup iyo harus berakal. Mati bari beriman. Kalau hidup tidak berakal, maka mati tidak beriman. Kalau hidup tidak berakal, mati tidak beriman. Maka hidup kena tanpa, mati kena tanpa. Nah, itu sama itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka manusia-manusia yang memanfaatkan akalnya secara benar, hidupnya benar. Maka manusia-manusia yang tidak mempergunakan akalnya dengan benar, hidupnya tidak benar. Bahkan ada manusia yang sama sekali tidak mempergunakan akalnya, hidupnya sulit. Ada manusia yang memanfaatkan akalnya secara maksimal, hidupnya gampang. Di samping ada akal, bahasa lainnya adalah otak. Kita juga punya otot. Benar tak Bapak dan Ibu? Ada yang bekerja dengan otot, ada yang bekerja dengan akal.
nilai harganya mana yang lebih tinggi? Kerja dengan otot apa kerja dengan akal? Kerja dengan akal. Kalau bekerja dengan otot, barasari kalau ragu di Paramanjang ini di sawah bangunnya berasari 100.000 taruhlah 100.000, ya sekira-kira itulah. Tapi bekerja dengan otak lebih tinggi lagi. Saya pernah satu kali anak saya sakit, saya bawa ke Bukit Tinggi. Itu di belakang balo itu ada dokter ahli anak, namanya dokter Samson. Pak, ya Ustaz, ini anak saya sakit, tolong periksa lah. 5 kali nyerosok karena yang bodoh berarti 50. Berarti berapa serosok? 52 serosok. Oh deh Pak, untung lagi 5 kali Pak Rosok. Kalau 10 kali Pak Rosok, jalan kaki dia pulang Pak. Kenapa begitu mahal? Tadi kan sudah dibilang, kerja otak, kerja otak. Untuk lebih mudah memahami yang satu ini, saya akan berikan contoh yang sangat vulgar. Ada kusir, ada kuda. Mana lebih berat kerjaannya? Mana bare karajo kudo pada karajo kusir? Karajo kudo bare iri bare ringan mandaki menurun dan punya tugas membawa saya. Nah, sudahlah bare melo nempunggung kena laci mulut bare karajo. Tapi seketika tujuan sudah sampai, barang-barang sudah diturunkan, ada uang dikasih oleh penumpang, kasih sama siapa? Sama kusir. Ya pasti alay Pak Kusir. Kerajo jawab pikir Pak Kusir ya. Nah, makanya lebih bagus kita jadi kusir, kan begitu. Maka orang yang memanfaatkan akalnya secara benar, hidupnya gampang, kan begitu. Satu tanda tangan saya sekian, kan seperti itu. Nah, begitu sebuah banyak dari bahasa. Nah Bapak Ibu sekalian, tetapi ingat kita, akal hanyalah gelas kosong. Kan lihat kayak gitu tadi. Hanya gelas kosong. Apakah gelas itu akan ada harga apa tidak? Sangatlah ditentukan oleh isi gelas. Percaya tidak? Percaya. Bapak pasti percaya juga. Kalau ibu beli gelas sebesar ini, berapa sih satu harganya di pasar? 5.000, kita taruh saja 5.000, yang payah betulan 5.000. Kalau diisi jotet talu setinggi kok, dia mau 5.000 lagi. Berapa santet talu? Naik arah goda dari 5.000 menjadi 10.000. Apa sih yang menaikkan harganya? Isi. Itu baru teh telur sudah naik 100% harganya. Gimana kalau kita isi emas sepenuhnya? Gelas adalah akal. Apa sih isi akal kita? Makanya dalam agama kita mengisi akal itu wajib. Dengan apa diisi? Dengan ilmu. Thalabil ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu, garis miring, mengisi akal adalah wajib hukumnya bagi setiap lelaki dan perempuan muslim. Makanya amal banyak yang mulia, diantaranya menuntut ilmu. Seperti kita sekarang menuntut ilmu, berpahala mendengar otak Ustaz ini. Tolabul ilmi sa'atan kasawmi yauman. Menuntut ilmu 1 saat saja itu sama dengan berpuasa 1 hari. 30 menit saya berceramah sudah sama dengan berpuasa 1 bulan. Itu hanya ada sama orang yang sedang menuntut ilmu. Bukan hanya sekadar itu, Bapak Ibu. Bukan hanya sekadar itu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah atayatnya. Siapa yang keluar dari rumah pergi menuntut ilmu, maka orang itu dihukum sama dengan fi sabilillah sampai dia pulang. Ada sewa nan berangkit sewa menjelang isya. Ada kejadian tuh Pak di kampung gua, ada sangka tuh sedang pengajiannya lalu kira lalu saya lalu di Kaladona lalu mulai tapi syahid fi sabilillah, syahid kita langsung masuk
surga, karena kita meninggal dalam menuntut ilmu. Nah, maka kenapa ilmu sangat mulia? Ilmu itulah yang menentukan harga seseorang, karena gelas ditentukan harganya oleh isi. Nah, kalau tadi galeh barago 5.000, wa isi jok kotoran apa saja, barago galeh dibuang saja. Makanya saya berikan contoh tempat lain. Akal itu ibarat pisau, bermanfaatkah apa tidak? Sama dengan pisau itu apa dia sah apa tidak. Makin tajam satu pisau, makin bermanfaat. Maka akal kita adalah pisau, asahlah pisau kita. Ada alat untuk mengasah akal, ada alat untuk mengasah pisau, ada batu asahnya. Apakah batu asah untuk akal? Ilmu. Nah, ilmu. Makanya sekolah menuntut ilmu wajib hukumnya dalam agama. Inilah yang menyebabkan kita terdorong Bapak dan Ibu untuk menyekolahkan anak awak, menyekolahkan anak cucu awak, dan awak bertekad berniat, yo pendidikan anak awak lebih tinggi pada awak. Kenapa? Karena dunia selalu bertambah maju. Pemenang itu adalah orang yang paling tinggi ilmunya. Hidup itu adalah kompetisi. Life is competition. Hidup adalah kompetisi. Yang keluar sebagai pemenang adalah yang ilmunya paling tinggi. Bapak dan Ibu pasti. Makanya kita bertekad, mari kita menambah ilmu kita. Itu bagian ilmu. Kemudian bagaimana dengan ada meminta yang kedua? Iyo Allah lah dia bocaro ya Allah. Apa yang dikasih tadi? Agama. Nah, bagaimana dengan agama? Ternyata Bapak dan Ibu, walaupun akal itu sudah kita asah sehingga tajam, tapi tidak pernah dipercik oleh agama. Berbahaya Bapak. Faktanya apa? Betapa banyak orang yang ilmunya sudah tinggi, yang sudah S1, S2, S3, S-Krim, advokat, banyak SS-nya itu. Tapi akhirnya kerjanya apa? Itu koruptor itu sadonya udah hebat ilmu tuh mah. Bahkan tamatan luar negeri lagi. Tapi kerajanya apa? Korupsi kerajanya. Bukan saja menjual barang-barang, tapi menjual orang. Bahkan makin tinggi ilmu seseorang, kalau berbuat jahat, maka bobot kejahatannya makin berbahaya. Jadi kalau ada keinginan untuk jadi orang jelek, mending gak sekolah, anjak bodoh. Sebab kalau orang bodoh mencilok Pak, gua tek beram hilang belakang rumahnya. Paliang yang dikarapinya ayamnya, trompa di surau ciloknya. Tapi kalau dia orang yang berilmu, dia sudah dokter, sudah profesor, yang dicuri bukan sandal, yang dicuri bukan ayam. Apa yang dicuri? Yang dicuri bank, uang, piti negara, bahkan pulau dijual, bahkan awak dia jual. Kalau dia sudah pintar. Jadi berbahaya kepintaran tanpa ada agama. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya? Harus ada cara mempergunakan akal. Itulah dia agama. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ambo pernah mengikuti suatu pertemuan besar tingkat nasional. Yang dibicarakan waktu itu adalah kondisi negeri hari ini. Bagaimana kondisi negeri hari ini? Ada kesan 3 hal, Pak. Mana yang 3 hal? Pertama, ada kesan makin diubek makin sakit. Yang kedua, ada kesan makin duit makin cido. Yang ketiga, ada kesan makin dipasuak makin gilo. Apa Allah penyebabnya, Pak? Kenapa ini ungkapan keluar? Kenapa pendidikan kita makin tinggi tapi kejahatan makin banyak pula? Apa aja itu, Pak? Makin banyak. KPK makin sibuk menangkap koruptor. Tangkap ini mati 1 tubuh 1000. Anda ditangkap tuh nggak orang bodoh-bodoh. Orang habis sekolah yang level pendidikannya lah kuliah kate. Sekolah dan makin diubek makin sakit. Apa ceritanya tuh? Dulu orang baik-baik saja,
baik-baik, rajin ke masjid, tegur sapanya, wah bukan main, akhlaknya sangat karimah. Nah setelah dapat jabatan kurang ajar dia. Kau dilantuangnya, kau dibayar ini, itu dicoloknya, kau segala macam. Kenapa begitu yang terjadi? Ada apa ini? Belum lagi kenakalan-kenakalan dan bentuk lain. Coba Bapak Ibu dengar, coba Bapak Ibu lihat. Membunuh orang saja kan lewat 2000 gini sekurang. Membunuh kodok barakan gini 1000. Aku orangnya bunuhnya yang saya. Malah bukan orang lain, bunuh istri, bunuh suami, bunuh anak, bunuh orang tua. Bukan main. Kalau di Kubata agak 3 hari mengajian selesai. Nah kenapa itu terjadi? Padahal levelitas pendidikan kita sudah tinggi. Akhirnya mereka menyimpulkan, ternyata ini salahnya adalah dari sebuah hulu yang kurang terperhatikan. Apa itu? Sistem pendidikan kita gersang dari agama. Dan itu fakta menunjukkan di lapangan. Mata pelajaran agama disunai. Akhirnya nyaris tidak terdengar seperti mesin pantel. Kan itu. Bahkan kami menemukan satu lembaga pendidikan SD mulai kelas 1 sampai kelas 6 dulu agama di waktu itu. Akhirnya sempesium pertemuan menyimpulkan inilah yang kurang gersang. Akhirnya keputusan waktu itu seluruh mata pelajaran yang ada diintegrasikan dengan agama. Karena asas yang perlu dijaga dalam lembaga pendidikan adalah asas keseimbangan antara mengisi kepala dengan mengisi dada. Manusia tidak bisa hanya dibesarkan akalnya saja, tapi juga harus diwibawakan hatinya. Cerdas adalah isi kepala, tapi bijaksana adalah isi hati. Kecerdasan ditelurkan oleh otak, tapi kebijaksanaan dimunculkan oleh hati. Kebijaksanaan kadang lebih dominan di tengah-tengah kehidupan. Bahkan Pak, dalam menegakkan kebenaran pun harus ada kebijaksanaan. Aja contohnya, ada orang tidak sholat, wajib nak kita nyuruh orang sholat? Wajib. Nah sekarang ada 2 orang yang nggak sholat, tapi orangnya berbeda. Satu anak kandung, satu menantu kandung. Sama nggak cara nyuruhnya? Pasti tak boleh sama. Kalau anak kandung bisa dia jam, uang nggak sembahyang subuh tadi. Besok kalau nak sembahyang subuh jangan dan nelo tadi uang. Kemenantu dia tadi. Malin nak sembahyang subuh tadi. Besok nak sembahyang subuhnya malin dan nelo tadi uang malin. Abah kira kata jadi. Hilang malin. Sampai di rumah tanya orang kayak tong tinggal yang tapi turun terlalu terima dari dah sembahyang sampai di situ perlu kebijaksanaan. Itu hati. Ada orang yang tak pernah ke masjid, tak pernah ke musala, alhamdulillah mungkin dapat hidayah, mungkin ada teman yang menegur, mungkin dia sadar sendiri dia sudah datang sholat. Apa kata hati? Kita bawa bergabung saja langsung. Ayo dekat-dekat duduk saya. Tidak bisa belajar dulu semayang ada tenjunya Pak. Apalagi kalau pertanyaannya gak keras, belajar dulu sadar kok aku nampak. Jadi antara hati dengan kepala harus berjalan seimbang. Itu dari akal. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, dasar yang paling tinggi dari agama itu adalah akidah. Dibangunlah iman, bahasa lainnya. Di atas iman itulah segala-galanya. Kalau iman itu sudah kuat, ada keyakinan. Apa puncak daripada iman? Mengakui keberadaan Allah. Dan Allah itu adalah alimun, basirun. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Walaupun dekat ramai, walaupun dekat sendiri. Kalau iman sudah ada, orang itu akan selamat. Kenapa? Karena dia tidak akan terpengaruh hidup oleh dunia. Dia akan selalu jujur. Makanya tuntuilah ilmu, tapi perkuatlah iman dan agama. Inilah yang menyuruh dan yang memotivasi kita semenjak dari ketek aja nawak sholat. Kan begitu. Agama menyuruh itu umur 7 aja, umur 10 aja lapie kecil kamu.
Kalau sejak dari kecil sudah diajar beragama, sudah disuruh jujur, tidak boleh nakal, dia akan terbiasa dengan hidup yang jujur. Jadi iman. Nah, Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, kalau ingin bertanya siapa orang itu sebenarnya, maka setidak-tidaknya jawabannya dua. Untuk mengambil kesimpulan siapa orangnya, maka tanyalah siapa orang tuanya dan siapa gurunya. Literatur untuk menanyakan siapa orang itu sebenarnya, maka jawaban yang paling ringkas siapa orang kayaknya dan siapa gurunya. Biasanya orang akan menjelma paduan dari yang dua itu. Ada yang nambah satu lagi, siapa temannya, siapa orang tuanya dan siapa gurunya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang lahir ke bumi dia adalah suci. Innama abawahu yuwalidanihi yumasironihi yumajisani. Setiap yang lahir suci, orang tuanya lah yang menjadikan dia majusi, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani. Dia adalah kertas putih, mau ditulis apa terserah. Di sekolah makanya Pak dan Ibu, anak adalah representasi dari orang tua. Nah, kalau Pak Jamalis Aziz mengatakan selama kok anak adalah fotokopi Ranggai. Baca memanakan anak fotokopi Ranggai. Kalau Ranggai bagala Sultan Rajoapi, mau kosa kurang-kurang dia anak Sultan Rajoapi. Kalau dalam bahasa kita di waktu kita di sekolah dulu, kalau orang tuanya kencing berlari, kencing berdiri, makwana kencing berlari, kan seperti itu. Kenapa? Karena manusia itu akan terpengaruh dengan apa yang paling sering dia lakukan, sering dia dengar, sering dia lihat. Ambo pernah tahu berapa ya saya lupa, tapi sekitar 90 anak. Baik kata mendulukan dua Bukit Tinggi, kebun binatang. Sebelum direhab kayak sekarang, itu di bawah tuh ada baru butuh tuh, baru film butuh tuh, kita bawa ube tak dia makan begitu. Jadi ada anak ketek sekitar ya 3 tahun lebih sedikit lah, yang dia kacang. Kira pacitan anak, umur 3 tahun anak itu kan sudah bisa jalan itu. Dipegang tangan anak, baca anak, 2+2 anak. Orang pada bingung, anak ketek lah baca. Yang teringat oleh saya adalah pasti ini terdengar dari seseorang, dan pikiran saya jalan lagi, pasti orang itu orang tuanya, karena anak sebesar ini pasti yang paling banyak ketemu dengan dia adalah orang tuanya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu agama. Makanya tontonkanlah kepada anak, perlihatkan kepada anak yang baik-baik agar anak tumbuh jadi baik. Yang kedua, guru. Bahkan kadang anak lebih patuh lagi sama guru ketimbang sama orang tua. Tidak ada gaji ibu itu, tidak cuma cek pak guru itu. Nah, itu adalah ruang yang sangat lebar dan merdeka. Apa yang dilakukan oleh guru itulah yang diberikan kepada anak, dan anak murid akan menimba seluruhnya yang ada pada diri guru. Maka guru adalah uswah, contoh tauladan. Makanya siapa dia, maka carilah siapa orang tuanya dan siapa gurunya. Kita pun sering marah sama anak di rumah, itu tujuannya guru. Bapak kaya tiru bapak guru, bantu untuk pakaian yang benar. Bapak kaya tiru ibu guru, itu pakaian yang benar. Kan seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, lalu kemudian setelah akal kita isi, agama kita sudah mantap, tinggal lagi agar hidup kita tenang. Patamuana bojo jauh rumahku, kau kerajo balik ke dibuai ya Allah, bukit tinggi kadidaki lurah dalam gini tuni, ndak ada bini, ayo kata lo. Kan itu kaji Adam tadi. Itu maknanya apa Bapak dan Ibu? Ada beberapa hal yang bisa kita kutip dari situ. Yang minta kepada Allah itu kan cuma Adam. Ya Allah, pertemukan saya dengan istri saya. Yang minta kepada Allah cuma Adam.
Lalu doanya dikabulkan. Adam, kau berbalik dan jalan, niscaya kau akan ketemu dengan istrimu. Istrinya kan turun di Irak. Lah dosa pengana nak balik belakang. Jadi nan minta cuman Adam, tapi nan rang rumah pula tagarak saya tina oputalo ke belakang. Sama bata mulainya di Jabal Rahmah Padang Arafah kan begitu. Nan meminta Adam yang orang rumah. Lah dosa tagarak. Apa itu namanya? Inilah orang sejodoh. Jadi takana ada laki tanya lo deh ini. Itu sejodoh. Makanya saya sering didatang oleh ibu-ibu, Ustaz, suami saya nggak pulang-pulang. Ustaz, kok saya nggak pulang nih? Dibilang sama saya. Maksudnya apa? Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Nggak perlu pergi ke dukun, nggak perlu sejundai segala macam. Berdoa semalam, ya Allah, pulangkanlah suamiku ya Allah. Ya pulang sih, nggak pulang mati deh. Pulangkan suamiku ya Allah. Pagi-pagi sudah sembahyang subuh, telat arah nanti. Pulang. Karena kalau teringat oleh istri, tak kenal oleh suami, itu sejodoh. Kenapa? Karena dalam teori ilmu perjodohan, orang sejodoh mirip. Atau masih orang azan tertelet. Orang sejodoh mirip, baik secara fisik maupun secara rohani, fisikis. Kalau tidak percaya Pak, cuci di rumah lo. Orang sejodoh mirip, fisiknya mirip, rohaninya mirip. Aduh, lakinya pauta, bini pengecek. Ada orang yang ribut terus setiap hari, tapi beranak terus juga. Kan seperti itu. Itu sejodoh. Jadi Adam dan Hawa orang sejodoh. Dia akan berjalan berimbang terus. Itu yang pertama. Yang kedua apa maksudnya? Kelancaran kehidupan pengabdian kita kepada Allah, kan itu puncak kaji tadi, hanya akan terpenuhi secara maksimal, secara benar apabila didukung oleh keharmonisan rumah tangga. Itu mana? Sakinah, mawadah, warahmah. Rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, rumah tangga yang harmonis, itu harga mati untuk mantapnya pengabdian kepada Allah. Sholat akan jadi khusyuk, berzikir akan jadi konsentrasi, membaca Al-Quran akan menjadi rajin kalau suami istri sejalan. Tapi kalau rumah tangga sudah beroken, sholat pun gak khusyuk. Mungkin gak sholat, datang ke surau dia Allah Akbar, takkan sholat. Ada udah mau musalah apa tuang, boleh sikonya, tak sholat, tak khusyuk dia lagi. Nah, bagaimana kita membuahkan keharmonisan rumah tangga? Satu saja rahasia saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuahkan harmonis, untuk membuahkan sakinah, mawadah, warahmah. Tapi dua saja. Dirikan di rumah itu 2 jamaah. Apa itu 2 jamaah, Ustaz? 1, sholat berjamaah. 2, makan berjamaah. Itu sekuncinya. Makanya lembaga kita orang Minangkabau ada bahasa di syarat bahasa kita Allah, ada makan berjambah. Dapat suami istri makan sapiring, randang dulu kawat semalagu turuan kayaknya makan sapiring. Makan sapiring putar-putar, nampinya putar juga cuma randang dipaci di tangan. Sehingga walaupun diputar 3 kali putar sama lado tetap ibunya, narandang tetap di tangan awak. Nah itu strategi. Yo kau malerin makan kedua sepiring, narandang kau paci. Anda coba lihat gitu. Artinya makan berjamaah Bapak ini, sebab makan itu adalah obat harmonis. Kan begitu? Paru kalau kanyang Pak pikiran tanang, betul tidak? Ambo mau bagaimana magi ceramah gini kan dia ada tes awal pun mau minum tapi nak jalan kok ambo nggak boleh dia aja lah iya cadang sebentuk apa ambo dah merah-merah surang tapi dia kan dia tahu di sana. Makanya nenek mama di Minangkabau beretong sudah makan lapenawinya dulu, kanyang barinya dulu baru pakai angku menintahlah kecenya baca angku tanah lah kamu salah tuh
Wah matanya juga den atas serahkan dan kami nagai pemenurit sini. Dia pada kanya. Tapi awi yang tanah kari baju. Lapan tan ke sawi kawakian ku bakian yang kuat lunak. Makanya memakan itu adalah merupakan syarat untuk harmonis. Jadi jago tarik lapa kolaki awak awi kolaki awak lalu kalau agi aye ya pu aye sembe ko aye masih ko tanah ndak mau yang siram enggak itu lagi itu makan berjamaah pisahlah kita ambil sabar pesu namanya bitur yang begitu bisa. Yang kedua Pak, sholat berjamaah, suami jadi imam, istri dan anak jadi makmum. Itu akan menimbulkan kesan. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Itu akan membuahkan kesearahan. So, kalau ibu dengan ayah sudah satu arah, anak akan ngekor dari belakang. Tapi kalau ayah ke kida, sedangkan ibu kasuh, anak pilih. Waduh, kemarin kapai ayah dan kita, ibu dan kasuh, kemarin kapai. Dia pilih jalan sendiri. Pergi ke narkoba, pergi keluar, pergi ke pasar, pergi keluar macam. Tapi kalau syaratnya yang lernakan, maka keduanya bagi dia adalah sama. Jadi kesiaran itu akan muncul kalau sholat jamaah. Siap sholat jamaah apa lagi? Siap sholat jamaah, madu apa kolakak salam. Salam anak pertama, salaman anak kedua, salaman sampai anak nomor sewale. Nah terakhir saya salam kayo le. Masih bayi narko le. Tik bayi narko salam. Boleh sana le. Ada keharmonis mata gue itu. Tidak perlu setiap waktu kena ke masjid musalah iya juga, tapi jangan tidak pernah sholat di rumah. Itu akan mendatangkan keharmonisan di rumah tangga. Dirantang mua panjang Pak, jawab guluangannya. Insya Allah hendak sekali kok batamu. Ambo terasa demo nang kaji ko semuanya masih panten apa makin lama makin nangek. Insya Allah Ustaz awak kita ulang balik ke video-videonya. Dak ini bisa ada bisa sejelai. Kau dari bahari kami, kau nak daun dak orang dak kami. Ada demikian Pak Ibu minta maaf dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.